Pemilik tidak serius. Masalah ketujuh dari 10 masalah tanggal 1 Februari tahun 2025, pukul 19.53 waktu Indonesia Barat. Saya membeli barang dari salah satu e-commerce. Ketika tiba, barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang saya pesan. Saya telah mengajukan pembatalan dan mengikuti prosedur e-commerce untuk masalah ini. Akan tetapi penjual lalai sampai batas waktu yang diberikan oleh e-commerce, sehingga sesuai kebijakan mereka, masalah dianggap selesai dan uang seharga barang yang saya beli dikembalikan secara otomatis oleh sistem. Masalahnya adalah, sudah hampir 3 bulan barang tersebut ada di sisi saya. Saya berinisiatif untuk mengembalikan barang ini kepada pemiliknya, namun kesulitan karena di e-commerce masalah sudah dianggap selesai. Jika dikembalikan secara langsung, struk atau bukti pengiriman dari pihak kurir sudah hilang sehingga saya tidak mengetahui alamat dan nomor kontak penjual. Penjual sendiri ketika saya hubungi melalui fitur chat di e-commerce bersangkutan untuk dimintai alamatnya, respon yang saya terima adalah jawaban otomatis via robot. Apa yang harus dilakukan oleh saya terhadap barang tersebut? Jawaban diterima sekitar pukul 13. Jalan keluar masalah ini mudah. Tetapi sebelum saya membantu Anda dengan memberikan semacam alternatif yang mungkin dapat dijadikan opsi penyelesaian masalah Anda, izinkan saya bercerita terlebih dahulu. Sesudah acara tahlil hari ke-6 dari wafatnya Abah selesai, kami berbincang-bincang dengan salah satu putra dari guru almarhum Abah yang datang ke rumah untuk menyampaikan rasa bela sungkawa. Dalam perbincangan ini, beliau sempat curhat, jika kita tidak ingin menyebutnya keluhan, betapa beliau ini bingung sebab, katanya, ketika mengajar sorogan kitab, banyak santrinya yang tidak paham bahasa Madura yang beliau gunakan. Saya menimpali dengan mengusulkan, bagaimana seandainya beliau, sebagai seorang kiai selain mengajar juga nyambi mengarang kamus bahasa Madura agar selain sebagai jembatan bagi murid-muridnya yang mulai tidak paham, juga sebagai jaga-jaga kalau suatu saat bahasa Madura musnah masih ada kamus yang menyimpannya. Kami dan semua yang hadir tertawa, tapi bukan terbahak-bahak bersama. Anda pun demikian. Bagaimana mungkin Anda tidak mengerti bahasa Madura yang ditulis Pegon sedang Anda bukan 1-2 tahun menjadi orang pesantren? Taruhlah benar Anda tidak mengerti bahasa Madura, tapi bukankah masih ada tulisan berbahasa Arab di papan yang sama sebagai sumber bagi bahasa Madura yang ditulis dengan huruf Pegon tersebut? Mengapa Anda malah kebingungan dan bertanya-tanya? Sebagai seorang santri, seharusnya Anda ketika di dalam kelas mengikuti dengan baik pelajaran yang diberikan guru. Sehingga Anda tidak bingung dan pusing 7 keliling seperti sekarang. Bukankah sebab terlalu banyak bertanya Bani Israel itu harus mencari sapi dengan ciri-ciri tertentu? Sungguh, andai mereka cukupkan diri dengan menerima syarat menyembelih sapi, tentu sapi yang mana saja tidak masalah. Tetapi akibat terlalu banyak pertanyaan, sapi yang harus disembelih jadinya diharuskan yang begini dan begitu. Artinya, jika secara prosedur masalah antara Anda dan penjual dianggap selesai sesuai kebijakan e-commerce, ya selesai. Apa yang mesti dipusingkan? Memang, air sebelanga bisa rusak hanya gara-gara setitik nila. Suatu prinsip yang sekarang jarang didapati dalam diri manusia. Jika itu maksud dibalik pertanyaan Anda, maka jangan hanya air, tetapi bersihkan juga belanga Anda. Sebab ilmu yang bermanfaat bukan sebab Anda memiliki santri atau seberapa banyak ilmu yang dimiliki, tetapi lebih kepada apakah ilmu tersebut dapat menyelamatkan diri. Untuk itu, jika Anda sudah berusaha menghubungi penjual, yang berarti pemilik barang di sisi Anda tersebut, dan seperti Anda sampaikan, ternyata tidak ada respon yang memadai. Maka opsi selanjutnya adalah dokumentasikan semua komunikasi yang Anda lakukan dengan pemilik barang, termasuk untuk memberikan alamat agar pengembalian barang dapat dilakukan. Simpan semua dokumen ini sebagai bukti kalau dibutuhkan di kemudian hari. Kemudian, simpan kembali barang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang sekiranya cukup sebagai tambahan waktu untuk memberi kesempatan kepada pemilik barang untuk mengambil barangnya. Misalnya 7 atau 14 hari,
sebab bisa saja pemilik bukan tidak mau mengambil barangnya, tetapi sebab suatu halangan sehingga hal itu belum dilakukannya. Kemungkinan ini tidak diabaikan sebab penjual tentu memiliki data Anda sebagai tujuan pengiriman barang tersebut kepada Anda sebagai pembeli. Jika ini tidak berhasil, coba Anda informasikan situasi ini kepada pihak ekspedisi yang mengirimkan barang tersebut kepada Anda. Mereka mungkin memiliki informasi tentang pemilik barang tersebut dan bersedia membantu Anda. Jika ini juga tidak berhasil dan situasinya cukup rumit, misalnya barang bernilai tinggi, langkah ketiga adalah berkonsultasilah dengan pihak berwenang seperti pengacara atau kepolisian setempat mengenai langkah terbaik apa yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi tersebut. Solusi ini terkesan berlika-liku sebab dari kisah yang Anda sampaikan, pemilik tampaknya tidak serius ingin barangnya kembali. Jika pemilik serius, dia seharusnya mau memberikan informasi yang Anda perlukan. Dan atau setidaknya menghubungi Anda mengingat ketika mengirimkan barang ini dia dipastikan memiliki data Anda seperti alamat, nomor HP, dan sebagainya. Tetapi demikian, Anda tidak bisa sembarangan memanfaatkan barang tersebut dengan alasan ketidakseriusan pemilik sebab masalah ini termasuk hakul adami yang berkaitan dengan harta. Dalam tradisi saya, barang itu tetap milik si penjual kecuali ada indikasi kuat yang mengarah pada kerelaan si pemilik. Kita hanya tahu dia telah melakukan kelalaian, namun tidak tahu pasti apa penyebab kelalaiannya. Karena itu, keinginan Anda untuk mengembalikannya sudah sesuai. Karena terhadap hakul adami yang terkait harta, pilihan kita hanya dua. Mengembalikan dan atau memohon agar ia atau ahli warisnya menghalalkannya. Jika ini sudah diusahakan benar-benar dan ternyata semua usaha sudah buntu, berikan ia jika masih ada atau harganya jika sudah musnah pada orang-orang fakir dengan niat menitipkannya di sisi Allah. Serahkan ia kepada Allah yang akan menyampaikan pada pemiliknya di hari kiamat. Demikian kata Imam Nawawi dalam Tangga Hidayah untuk meraih sebenar cinta Allah. Poin terakhir ini belum tentu sesuai bagi semua orang. Jadi langkah manapun yang Anda lakukan, ikuti semua prosedur. Sebab hukum yang berlaku dan diakui di masing-masing daerah dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi dan lokasi tertentu. Serta mungkin telah berubah sejak kejadian terakhir saya mengetahuinya. Mudah kan?